dengan cara yang nyeleneh tapi kena. Gila emang nih orang nih, the best. Mas Ali the best. Salut. Gue harus belajar. Dia kayaknya tuh S3 Harvard deh atau Oxford. S3 marketing lagi. Di Harvard atau Oxford, listeners. Karena yang terbaru, dia bisa aja loh masukin beberapa nama-nama besar di industri musik Indonesia ya untuk jadi nama burgernya dia. Bisa dibilang apa ya untuk memarketingin Aldis Burger ini? Asli. Tapi ya seperti biasalah netizen ya. Begitu naik tuh Aldis Burger yang rotinya lembut, dagingnya juicy, lucy, mahal ini Rio tuh jadinya Rizky Febian. Rio Febrian mah beda lagi. Justru kalau gue lihat sih kayaknya jadi satu hal positif ya. Mahal ini juga nggak yang responing gimana banget juga. Terus akhirnya nggak ada konflik apapun. Masih ada Chris Putra, listeners, yang nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam ya. Lo udah pada makan malam belum sih? Setelah buka puasa biasanya tuh takjilan aja. Nggak makan langsung berat gitu, listeners. Mungkin entah gorengan dulu, entah makanan-makanan manis, minuman manis. Paling nggak untuk mengembalikan energi gitu ya. Saat kita kurang asupan makanan, minuman gitu, nggak cuma dehidrasi, listeners, tapi gula kita juga ikutan turun tuh. Karena itu dibutuhin yang namanya tambahan gula dari makanan sama minuman yang kita konsumsi. Makanya rekomendasinya setelah buka puasa ada baiknya mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis. Gulanya naik lagi, energinya naik lagi. Setelah itu tunaikan dulu ibadah sholat maghribnya, listeners. Baru deh makan yang banyak. Walaupun kalau gua lihat di di lantai 5 News Tower ini, listeners, saya kan nggak cuma V-Radio, ada Global Radio juga, ada RDI juga, listeners, terus ada teman-teman Trijaya juga. Ya beberapa dari kita begitu buka puasa ya ada yang langsung makan nasi padang. Ada yang makannya ya cuma cemal-cemil doang gitu, listeners ya. Intinya yang penting cuma masuk dulu, abis itu sholat biar nggak kebegahan, biar sholatnya juga fokus. Setelah itu baru deh makan yang banyak sekali. Tapi selama bulan Ramadan ini, listeners, makanan apa yang kayaknya menggugah selera lo banget, atau kayaknya ada di pikiran lo banget untuk gue pengen buka puasa pakai ini deh gitu. Selain gorengan ya. Kalau gorengan udah pasti. Selain kolak ya. Selain es-esan buah dan kawan-kawannya ya gitu. Lo tau gak? Sewaktu gue ngobrol begini, listeners ya, anak magang gue megangin perutnya, kocak gitu. Dia ngerasa, ya Allah, ya juga ya, perut gue udah makin naik ya. Lo kebayang gak sih buka puasa lo pakai burger, listeners? Kalau kita lihat perkembangan burger di Indonesia yang awalnya lewat beberapa resto cepat saji gitu ya, kita kenalnya. Sekarang tuh udah banyak banget jenis-jenis burger, banyak banget cara pengolahan burger dengan rasa yang beragam dan cenderung rasanya enak-enak banget gitu, listeners. Dan ada satu pendatang baru punyanya Aldi Taher. Jujur gue salut sih sama nih orang. Menurut gue ya, bagaimana cara dia mempromosikan apapun karyanya dia, listeners, entah film, entah musik, dia kan juga anak band tuh sebelumnya, dan beberapa karya-karyanya dia yang lain gitu. Dengan cara yang nyeleneh tapi kena. Gila emang nih orang nih, the best. Mas Ali the best. Salut. Gue harus belajar. Dia kayaknya tuh S3 Harvard deh atau Oxford. S3 marketing lagi. Di Harvard atau Oxford, listeners. Karena yang terbaru, dia bisa aja loh masukin beberapa nama-nama besar di industri musik Indonesia ya untuk jadi nama burgernya dia. Mungkin bukan nama burger ya, lebih kepada kalau nama burgernya itu kan emang Aldis Burger. Mungkin varian menunya aja, listeners. Soalnya dia bilang katanya Aldis Burger ini rotinya lembut, dagingnya juicy, lucy, mahal ini Rizky Febian. Gila sumpah. The best. Asli, maksud gue gini, plesetan ini mungkin keluar saat kita lagi ngobrol sama teman-teman kita, saat kita mungkin
lagi sok-sokan menjadi seorang food taster atau food blogger gitu, listeners. Kita datang ke satu resto, terus kemudian pesan burger, abis itu burgernya rasanya, dagingnya gimana? Wah, dagingnya juicy lucy banget bro, misalnya begitu. Tapi ini justru dijadiin, bisa dibilang apa ya, untuk memarketingin Aldi's Burger ini. Asli, 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 asli. Tapi ya seperti biasalah netizen ya. Begitu naik tuh Aldi's Burger yang rotinya lembut, dagingnya juicy lucy, mahal ini Rio tuh jadinya Rizky Febian. Rio Febrian mah beda lagi. Banyak akhirnya netizen yang mengomentari itu, listeners. Bahkan ada yang kayaknya stitch gitu untuk ke mahal ini ngasih tahu gitu. Lini, ada yang pakai nama lu nih untuk marketing dan lain sebagainya. Ada yang mempromosikan brandnya dengan nama lu dan lain sebagainya gitu. Justru kalau gue lihat sih kayaknya jadi satu hal positif ya. Mahal ini juga nggak yang responding gimana banget juga. Terus akhirnya nggak ada konflik apapun. Soalnya tokoh sebesar mereka, listeners ya, Aldi Taher, kemudian Rizky Febian, Juicy Lucy, terus mahal ini juga, kayaknya bakalan punya nilai atau value saat nama mereka dipakai untuk satu brand kah, untuk jadi tagline kah, untuk akhirnya dipakai jasanya, mempromosikan satu produk kah gitu, listeners ya. Tapi gue lihat sih kayaknya Mang Aldi Taher ini udah sekeluarnya aja deh udah. Rasanya gimana? Wah, roti gue mah lembut, daging gue juicy lucy, mahal ini Rizky Febian. Kayaknya begitu ya. Tapi postingan si mahal ini di story-nya, listeners, dia bilang katanya, "Stop, capek, WK. Udah begitu aja gitu, maksudnya nggak ada sesuatu hal yang kayaknya menjadi satu konflik antara mahal ini sama si Aldi Taher ini, listeners. Kalau gue ngeliat beberapa komentar dari netizen ya, dia bilang bahwa ini salah satu strategi marketing yang jenius banget. Momen dimana lo lagi buka usaha nih, misalnya listeners, lo kan akan mikirin brandingan dari produk lo, dari brand lo sendiri, bagaimana cara memarketingnya, bagaimana akhirnya membuat brand lo itu diomongin sama banyak orang, listeners ya. Ya pasti kan ada strateginya, bahkan ada nilai yang keluar, maksudnya ada duit yang keluar untuk apa tuh namanya, ngongkosin segala macam kebutuhan marketing lo itu kan. Aldi Taher sesimpel dia ngomong Juicy Lucy, mahal ini Rizky Febian, langsung diomongin sama banyak orang, listeners. Gila ya. Ya menurut gue ini salah satu cara bercanda untuk jadi alat marketing yang luar biasa. Terus ada yang bilang katanya Aldi Taher itu sebenarnya selalu punya hal-hal yang kayaknya itu buat dia viral dan relevan di eranya. Di era dulu Aldi Taher masih jadi pemain sinetron, kemudian main musik juga, terus heboh dengan DP-nya, listeners ya. Bukan down payment ya, DP Persik. Selalu ada aja, sumpah deh. Sekarang yang jadi PR adalah, ini menurut gue ya, Mas Aldi Taher, menurut gue yang jadi PR adalah saat lo memastikan begitu brand lo udah viral si Aldi's Burger ini, orang penasaran untuk menikmati roti lembut dengan daging yang juicy lucy mahal ini Rizky Febian ini, ya lo ngasih tahu ke para customer lo itu bahwa ya memang produk lo seenak itu. Soalnya itu yang jadi tantangan sih. Once lo mempromosikan apapun lah ya, mempromosikan produk, mempromosikan satu brand, bahkan mempromosikan diri lo sendiri, listeners, sebagai seorang content creator kah gitu ya, sebagai the next influencer kah, saat lo tidak bisa memberikan satu pengalaman yang sesuai dengan promosinya, itu jadi backfire, itu jadi bumerang, listeners, yang akhirnya bisa balik ke lo. Promosinya doang kenceng nih, rasanya begini aja. Pasti lo gak mau kan Mas Aldi, ya kan? Atau gini deh, gua bantu nih Mas Aldi Taher gitu untuk mempromosikan Aldi's Burgernya. Langsung aja lo ke Instagram @chrisputra ya, CHRISSPUTRAA. Paid promote-nya masih murah. Gimana? Setuju gak?
Cepetan nih. Kalau mau dari sekarang karena hari Senin harga naik.